Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabiqiatul Maulidia dari Universitas Agama Islam Syarifuddin dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Akan sedikit menjelaskan tentang teori kerucut pengalaman Edgar Dale untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin, MPDI. Teori kerucut pengalaman Edgar Dale. Nah, teori kerucut pengalaman atau count of experience yang dikembangkan oleh Edgar Dale adalah model yang mengembangkan pengalaman manusia dalam belajar dan bagaimana tingkat pengalaman yang lebih konkret atau nyata dapat memperkuat pemahaman seseorang. Dale menggambarkan pengalaman belajar dalam bentuk sebuah kerucut, di mana bagian bawah kerucut menunjukkan pengalaman yang lebih nyata dan langsung, sementara bagian atas mencakup pengalaman yang lebih abstrak dan teoritis. Dalam teori ini, Dale membagi pengalaman belajar beberapa kategori, mulai dari pengalaman yang paling konkret seperti pengalaman langsung dan pengamatan hingga yang paling abstrak seperti membaca atau mendengar ceramah. Intinya adalah bahwa semakin nyata pengalaman yang diterima seseorang, semakin baik pemahaman dan referensi informasi yang diperoleh. Nah, di sini ada daftar isi yang berupa pendahuluan, pembahasan, referensi, kesimpulan, dan referensi. Pembahasan tentang kajian tentang teori kerucut. Kerucut pengalaman atau count of experience diperkenalkan oleh Edgar Dale pertama kali pada tahun 1946. Nah, ini bentuk kerucut yang pada saat itu dibuat oleh beliau. Dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Methods in Teaching tentang metode audiovisual dalam pengajaran, kemudian ia merevisinya pada pencetakan kedua pada tahun 1954 dan revisi lagi pada tahun 1969. Kerucut pengalaman Edgar Dale menunjukkan pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari paling konkret di paling bagian bawah hingga paling abstrak di bagian paling atas. Awalnya pada tahun 1946, Dale menyebutkan kategori pengalaman sebagai berikut. Pertama, pengalaman langsung, pengalaman yang disengaja. Nah, 2, pengalaman yang dibuat-buat. 3, partisipasi dramatis. Yang keempat, demonstrasi. Yang kelima, kunjungan lapangan. Keenam, pameran. Ketujuh, gambar bergerak. Kedelapan, rekaman radio, gambar diam, audio dengan visual gambar. Kesembilan, simbol visual. Dan 10, simbol verbal. Dale mengklaim bahwa klasifikasinya sederhana dan berkualitas. Nah, selanjutnya dalam revisi kedua, Dale membuat modifikasi pada pengalaman dramatis dan menambahkan televisi. Sedangkan pada edisi ketiga buku ini, pada tahun 1969, Dale tertarik dengan konsep-konsep teori psikologi Brunner 1966 tentang tingkatan modus belajar, yaitu pengalaman langsung, initiative, pengalaman pictorial atau gambar ikonik, dan pengalaman abstrak simbolis. Kemudian Dale memadukan sistem klasifikasi Brunner dengan konsepnya sendiri. Konsep Brunner digambarkan oleh Arshad dengan contoh pembelajaran tali temali. Pengalaman langsung ialah ketika peserta didik belajar dengan langsung membuat ikatan atau simpul dengan tali. Dengan begitu, peserta didik belajar memahami pula makna kasta simpul di pengalaman pictorial ialah bila peserta didik belajar memahami kata simpul melalui gambar, lukisan, foto atau film yang menunjukkan maksud kata simpul. Peserta didik mempelajarinya melalui media berbasis visual, sedangkan pada tingkat simbol peserta didik membaca atau mendengar penjelasan mengenai kata simpul. Nah, berikut ini kerucut yang direvisi terakhir pada tahun 1969. Nah, dalam kerucut pengalaman itu disebutkan gambaran pengalaman dari paling konkret, paling bawah, hingga paling abstrak, paling atas sebagai berikut. Pertama, pengalaman langsung. Terus pengalaman dengan tujuan tertentu. Kedua, pengalaman yang dibuat-buat. Ketiga, pengalaman dramatis. Keempat, demonstrasi. Kelima, studi banding. Keenam, pameran. 7, televisi edukasi. 8, gambar bergerak. 9, rekaman radio, gambar diam. 10, simbol visual. Dan 11, simbol verbal. Kerucut pengalaman ini
memberikan model tentang berbagai jenis media audiovisual dari yang paling abstrak hingga paling konkret. Dalil tidak ingin kategori-kategori ini dilihat sebagai hal yang kaku dan tidak fleksibel. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa klasifikasinya itu mestinya tidak dianggap sebagai hierarki ataupun ranking. Namun, kerucut ini telah banyak disalahartikan, bahkan sering pula disebut sebagai cone of learning, kerucut belajar. The pyramid of learning, piramida belajar yang memberi gambaran tentang beberapa besar informasi dapat diserap dan diingat oleh seseorang dalam belajar. Padahal sesungguhnya dalil tidak memasukkan angka dan tidak mendasarkan kerucutnya pada penelitian ilmiah. Nah, ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut adalah bahwa memilih media belajar merupakan tahap yang penting untuk menghadirkan pembelajaran yang berkualitas. Seperti pengajar perlu memahami dan terampil dalam melakukannya serta bisa memutuskan dengan bijak berdasarkan pertimbangannya yang baik. Kerucut pengalaman Edgar Dale telah banyak disalahartikan dan dimodifikasi dengan tambahan persentase angka yang menunjukkan tingkat pengalaman dan ingatan seseorang dalam menerima informasi pembelajaran. Kerucut pengalaman yang asli hanya menunjukkan gambaran pengalaman yang bisa diperoleh dari yang paling abstrak hingga paling konkret. Dale pun menyarankan agar pembaca tidak menganggap kerucut itu terlalu serius ataupun sebagai tingkatan ranking. Nah, di sini ada beberapa referensi yang saya ambil untuk materi tersebut. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.